Novi. Bu Novi apa kabar? Baik juga Bu Asri. Terima kasih Bu Asri ya, pada kesempatan kali ini Bu Asri sudah bersedia memenuhi undangan saya di praobservasi seperti itu. Jadi kita selanjutnya masih banyak tahap lagi ya. Saya akan melaksanakan observasi selanjutnya setelah observasi, pasca observasi. Jadi yang tahap sekarang adalah praobservasi seperti itu. Nah, Bu Asri, sesuai dengan yang kita bicarakan waktu ini kan saya akan mensupervisi Bu Asri. Nah, dari apa yang sudah saya bicarakan tadi, apa yang sudah Bu Asri persiapkan untuk supervisi nanti seperti itu? Ya, baik Bu Novi. Sesuai dengan arahan Bu Novi sebelumnya begitu, jadi saya sudah menyiapkan yang pertama ada modul ajar, kemudian yang kedua ada media pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian ada berupa video pembelajaran yang saya rancang sendiri, kemudian ada juga LKPD. Jadi sepertinya sudah sangat siap sekali ya, Bu Asri sudah mempersiapkan modul ajar ya, kemudian LKPD, nah kemudian media berupa PPT yang Bu Asri buat sendiri ya, luar biasa sekali. Kemudian juga ada video tentang pembelajaran tersebut. Nah kemudian rencananya nih Bu Asri akan menggunakan kelas apa nanti untuk supervisi nanti? Rencananya saya akan menggunakan kelas 10.4. Kelas 10.4 ya, 10.4 hari apa jadinya itu? Hari Senin. Hari Senin, berarti Senin tanggal 19 Februari 2024 ya. Jamnya Bu, jam 3.4. Berarti ini dengan kurikulum merdeka ya. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Asri lakukan? Ya, untuk materinya itu terkait dengan pertukaran budaya di pentas global. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini siswa diharapkan bisa mengidentifikasi tradisi, kearifan serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Kemudian selain itu juga nantinya siswa bisa menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat lain. Jadi saya menangkap di sini bahwa nanti materi yang akan Bu Asri ajarkan yaitu pertukaran budaya di pentas global seperti itu. Adapun dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Asri capai yaitu yang pertama mengidentifikasi tradisi atau budaya dan kebudayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan budaya atau tradisi tersebut. Seperti itu ya yang ingin Bu Asri seperti itu tujuan yang ingin Bu Asri capai. Nah, selanjutnya dari modul yang dikembangkan selanjutnya kira-kira apa area pengembangan yang Bu Asri hendak capai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan nantinya yang saya hendak capai itu fokus pada 3 hal. Yang pertama ada profil belajar siswa, kemudian ada media pembelajarannya, dan ada keaktifan siswa. Media belajar. Nah, jadi nanti di area yang ingin Bu Asri kembangkan dalam nanti supervisi nanti yaitu yang pertama berkaitan dengan profil belajar, yang kedua yaitu media belajar, yang ketiga adalah keaktifan dari siswa itu sendiri ya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang sudah Bu Asri siapkan untuk agar area pengembangan yang ingin Bu Asri capai ini nanti maksimal seperti itu? Ya, untuk strateginya di sini saya ingin menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan dimodifikasi role playing atau bermain peran, dan juga ada modifikasi gamesnya seperti itu. Nah, jadi di sini Bu Asri nanti akan menggunakan strategi atau model pembelajaran problem based learning ya, tapi dikombinasikan dengan game atau role playing. Jadi mungkin dalam pembelajaran nanti seperti apa nanti teknisnya? Jadi mereka tentunya akan membentuk kelompok-kelompok kecil, Bu Novi. Setelah mereka membentuk kelompok akan ada diskusi di sana. Dalam diskusi itu saya akan memberikan masalah begitu, masalah yang harus dengan PBN-nya. Ya, dengan PBN-nya mereka berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Setelah mereka berdiskusi, dalam diskusi itu saya akan bagi mereka sesuai dengan perannya masing-masing begitu. Jadi di sana ada beberapa kebudayaan, mungkin ada yang
kebudayaan Batu Nias mungkin, ada nanti kebudayaan dari Bali seperti itu. Jadi saya bagi dulu sesuai dengan perannya di sana. Ada role playingnya, ada masalahnya yang harus mereka identifikasi sesuai dengan perannya. Setelah itu nanti mereka presentasi dulu, saling menanggapi. Setelah selesai akan ada ditambah dengan games atau permainan. Jadi memang sudah mantap sekali ya. Jadi PBL dikombinasikan dengan role playing. Jadi setiap kelompok sudah ada sudah diberikan peran masing-masing, bahwa misalnya kelompok ini tentang kebudayaan Bali, seperti kelompok ini seperti itu, tapi lagi dikombinasikan juga dengan game nanti pada saat pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali, sudah strategi yang nanti akan digunakan Bu Asri. Nah, dari area pengembangan dan strategi yang ingin Ibu capai seperti itu, ada nggak ukuran keberhasilan Ibu nanti? Untuk ukuran keberhasilan tentunya mereka harus bisa dulu mencapai tujuan pembelajaran yang saya rancang. Setelah itu saya berharap sih kalau kita lihat rencangannya mungkin saya 80% lah dulu Bu Novi untuk di awal seperti itu. Kita pasti ingin sih 100% ya Bu Novi ya, tapi karena ini mengawali seperti itu, ya saya coba dulu 80%. Kalau misalnya 80% sudah bisa tercapai, mungkin nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi menjadi 100%. Jadi nanti kira-kira Bu Asri akan menginginkan angka 80% untuk nilai untuk diri Bu Asri sendiri ya dalam pembelajaran. Dan nanti kedepannya mungkin akan bisa ditingkatkan setelah performa pembelajaran kali ini. Oke, itu yang bisa saya tanyakan. Nah, bagaimana perasaan Bu Asri ini setelah diskusi kita hari ini? Ya, tentunya perasaan saya sangat senang sekali Bu Novi. Jadinya saya bisa ada sedikit gambaran hal-hal apa sih yang harus saya persiapkan sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas begitu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya persiapkan, tidak tanpa persiapan saya mengajar seperti itu. Jadi tentunya saya sangat senang sekali bisa sharing dengan Bu Novi. Berarti dengan kesempatan ini benar-benar Bu Asri sudah mempersiapkan nanti untuk supervisi untuk menampilkan performa yang terbaik sehingga nanti akan mencapai hasil yang maksimal Bu Asri ya. Oke Bu Asri, kalau gitu sampai ketemu hari Senin tanggal 19 Februari di kelas 10.4 Bu Asri ya. 4 jam 3 sampai 4, 2 jam pelajaran Bu Asri. Oke Bu Asri, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sikap tangan mengikuti karanmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Wirati. Nago Wirati kenapa tidak sekolah? Izin. Siapa lagi? Siapa? Oh, dan Wanda kenapa tidak sekolah? Izin juga. Siapa lagi tidak sekolah?
melakukan pembelajaran. Materinya adalah masih tentang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi fokusnya adalah tentang pertukaran budaya di pentas global. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas, mendengarkan penjelasan guru, berbicara yang sopan dan baik, saling membantu. Dalam hal di sini adalah ketika kalian berdiskusi ya, Nak ya. Kemudian mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, apakah ada yang perlu atau ingin ditambahkan atau sudah pas? Cukup ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pemahaman materi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tes kecil ya, atau tes diagnostik kognitif. Jadi ada hubungannya dengan materi pertemuan hari ini. Silakan kalian siapkan selembar kertas, diisikan identitas. Oke, silakan. Ya, pemahaman awal. Jadi seberapa pengetahuan awal yang kalian punya, atau seberapa pengetahuan awal yang kalian ketahui tentang materi pada pertemuan hari ini, dijawab saja ya, dijawab saja. Untuk kita ke soal nomor 2.
yang tidak bosan seperti itu. Jadi ice breakingnya sederhana saja. Belum bisa apa enggak? Siap untuk melakukan? Siap. Oke, kita mulai. Dengarkan perintahnya ya dari Ibu ya. Silakan kalian membuat angka 12. Oke, bagus. Selanjutnya 23. Nah, langsung semuanya bergerak nih. Kalau ada yang nggak bergerak atau salah, nanti dapat konsekuensi ke depan. 31. 42. 131. 26. Oke, cukup. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi untuk sekarang, setelah kita mengadakan uji pemahaman awal, kita masuk ke materi ya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Jadi silakan kalian menyimak dulu video pembelajaran ini. Setelah itu baru kita masuk ke dalam sesi diskusi kelompok global. Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini, dengarkan dengan baik, karena di dalam materi yang akan Ibu berikan ini sebentar akan ada hubungannya dengan diskusi kelompok. Ya, jadi tolong disimak dan dengarkan. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini akan dibahas tentang pertukaran budaya di pentas global. Tahukah kalian, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Ratusan juta masyarakatnya tersebar di ribuan pulau, kemudian membentuk kelompok-kelompok dengan tradisi, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Apa saja tradisi dan kearifan masyarakat Indonesia? Bagaimana cara mengenali tradisi dan kearifan masyarakat di negara lain? Bagaimana cara mengenalkan atau mempromosikannya budaya bahasa Indonesia ke seluruh dunia? Mengenal kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kearifan lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan di tengah gabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Fungsi kearifan lokal. Yang pertama, untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lokal masyarakat Indonesia. Yang pertama, tradisi pasola di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, tradisi lompat batu nias. Yang ketiga, tradisi mengkaru-karu di Bali. Dan yang keempat, tradisi bakar batu di Papua. Mengenali kearifan masyarakat dunia. Tahukah kalian, berbagai negara di dunia tentu memiliki budaya dan tradisi yang dibentuk dan diwariskan secara turun-temurun. Seluruh tradisi dan adat istiadat yang ada membawa keunikan tersendiri. Sudah ada gambaran sedikit tentang kearifan masyarakat di pentas global. Sudah ada ya? Sudah ada? Oke, kalau memang sudah ada yang nyantol di pemikiran kalian apa saja ciri-ciri daripada kearifan masyarakat global? Siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Ayo, ciri-ciri kearifan lokal. Oke,
unsur dari budaya luar. Iya, terima kasih. Baik sekali. Berikan tepuk tangan untuk Arta. Jadi, intinya kearifan lokal itu bisa menyediakan kebutuhan unsur-unsur daripada budaya itu sendiri. Ciri yang ketiga, yang masih ingat? Oke, silakan. Mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu. Ya, jadi ada unsur penggabungan atau pembauran dari kebudayaan lain. Nah, maksudnya seperti ini anak-anak ya. Ketika negara kita itu ada unsur kebudayaan luar yang masuk ke dalam negara kita, kita bisa membaur tanpa menghilangkan nilai-nilai asli kebudayaan negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Wah, bagus sekali anak ya. Jadi pemahaman kalian luar biasa sekali. Berarti kalian sudah menyimak dengan baik. Ini sudah siap? Sudah siap? Yang semangat dong. Ya, jadi sebelum kita mulai sesi diskusinya, Ibu akan mengecek kembali ya untuk nama-nama kelompok yang sudah kalian sepakati. Ada kelompok Pasola. Siapa angkat tangannya Pasola? Siap, Ibu. Oke, kemudian ada lompat Batu Nias. Batu Nias siapa kelompoknya? Lompat Batu Nias? Iya. Mau kare-kare? Oke, sudah. Kemudian ada Selamatan. Iya. Tradisi Lejon? Bakar batu? Ya, kelompoknya masih ke belakang. Iya. Nah, kenapa kalian itu di sini di lembar kerja siswanya? Nanti cukup diisikan nama kelompok apa, Pasola dan lain sebagainya. Paham nggak ya? Oke. Ya, silakan. Di open ke belakang. Tampil selesai, lanjut kelompok lain. Setelah selesai, artinya itu waktunya sudah habis. Ya, ada manajemen waktu dari sini supaya kalian tidak fokus pada diri kalian sendiri. Jadi timnya harus bekerja di sini. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk diskusinya? Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Manfaatkan buku kalian, LKS kalian bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung dikerjakan di lembar kerja siswanya. Langsung dijawab saja. Ya. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan tradisi Pasola. Grupnya Erni Pasola. Oke. Oke, waktunya cukup ya untuk kelompok Pasola. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok lompat batu. Siapa lompat batu? Ya. Ada yang nanti ke lembar kerjanya disalin jawabannya? Ya. Apa yang dimaksud dengan
observer. Dusun Mariasih observer. Nah. Baik, cukup. Selanjutnya ada kelompok. Tradisi masak bersama ya, jadi mereka itu menggunakan batu. Jadi batu dipakai sebagai sarana untuk memasak. Jadi bukan batu yang dimasak di sana ya, jadi batunya itu hanya sebagai perantara. Jadi dia masak bersama di sana. UMKS-nya sudah ada, paketnya juga sudah ada, bisa dibaca di sini. Apa yang dimaksud dengan tradisi mereka? Jadi yang bagian ini ya. Ya, nanti kalau perlu bahan-bahan aja bisa dilihat di sana ya. Nah, di sini ada bagian. Dan ada yang terakhir, kelompok bakar batu. Ya, silakan. Soalnya nilai-nilai di situ yang ditanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bakar batu apa? Nah, kelompok lain disiapkan satu perwakilan anggota kelompoknya untuk presentasi ke depannya menyampaikan jawaban di masing-masing kelompok kalian. Nah, yuk, yuk. Ya. Untuk siswa yang lainnya, silakan kalian dengarkan dan simak baik-baik. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan di masing-masing peran setiap kelompok, misalnya kalian ingin tahu tentang tradisi Pasola, bisa kelompok yang lain bertanya ke kelompok Pasola ya. Nah, silakan. Dari dimulai kelompok yang pertama, silakan kelompok Pasola. Siapa? Ya, Asri silakan. Ya, langsung dijelaskan teman-temannya. Pasola merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga di Kampung Hoji, Kampung Lamboya, Kampung Ganopaka, Kampung Garoa di wilayah Sumba Barat. Tradisi yang menjadi kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Merupakan permainan ketangkasan yang saling melempar lembing antara satu sama lain dalam dua kelompok menggunakan lembing atau tombak yang mempunyai ujung tumpul sambil dilakukan dengan menaiki kuda. Sudah ya? Nah, jadi Ibu tegaskan kembali, tradisi Pasola ini merupakan tradisi orang yang sedang menunggangi kuda. Jadi di sana masyarakat itu mengucapkan rasa syukur ya dan ekspresi kegembiraan, di mana di sana menggambarkan karena masyarakatnya di sana mendapatkan hasil panen yang melimpah. Tradisi dari Nusa Tenggara Timur. Ada pertanyaan untuk tradisi Pasola? Silakan, dipersilakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham berarti ya? Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Pasola. Ya. Selanjutnya yang kedua, Batu Nias. Ya. Nilai-nilai yang terkandung: 1. Keberanian dan ketahanan, 2. Kebersamaan dan solidaritas, 3. Penghormatan dan martabat, 4. Penghormatan terhadap warisan budaya, 5. Kepastian dan kedisiplinan, 6. Penerimaan terhadap tantangan, 7. Penghormatan terhadap alam. Ya, terima kasih. Jadi tradisi lompat batu nias ini merupakan tradisi seseorang yang melompati batu yang besar ya. Jadi itu merupakan gambaran apakah pemuda itu sudah pantas tidak dia disebut sebagai orang dewasa.
Tidak ada. Ada pertanyaan untuk lompat batunya? Dipersilakan. Tidak ada? Ya tidak ada. Berikan tepuk tangan dulu untuk yang kelompok kedua. Selanjutnya, tradisi selamatan. Baik, sebelum lanjut ke nilai-nilai pada tradisi selamatan, kita mengetahui bahwa selamatan adalah tradisi yang memiliki makna mendalam, yaitu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta keselamatan. Tradisi ini lumrahnya terdapat pada daerah Jawa. Nilai-nilai yang terdapat ia terkandung diantaranya nilai agama, nilai adat, nilai sosial, nilai kekeluargaan, nilai toleransi, nilai simpati atau kepedulian, dan nilai tanggung jawab. Terdapat juga rasa syukur, adanya sikap gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Baik, terima kasih Wahyu, sangat bagus sekali jawabannya. Jadi di sini Bu menekankan lagi ya, untuk tradisi selamatan itu tidak hanya di suku Jawa saja, nah ya, hampir semuanya di Indonesia itu ada tradisi selamatan. Nah, tradisi selamatan ini adalah tradisi seperti orang itu mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang sudah diberikan kepada Tuhan secara berlimpah. Nah, itu namanya tradisi selamatan. Tapi di situ umumnya yang sering melakukan tradisinya adalah orang-orang dari suku Jawa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, tidak ada. Silakan dilanjutkan untuk kelompok tradisi ngejot ya. Ya. Baik, sebelum masuk ke nilai-nilainya, bakar batu itu tidak batu yang dimasak, tetapi batu itu tuh menjadi pengganti kompor. Jadi masyarakat Papua akan memasak di atas batu itu. Nah, tradisi bakar batu ini akan dilaksanakan pada adanya kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku. Nah, dari situ terdapat nilai-nilainya, yaitu nilai kebersamaan, nilai gotong royong, dan nilai rasa syukur. Ya baik, terima kasih luar biasa. Kita tepuk tangan yang terakhir. Nah, sudah tadi ditekankan juga ya untuk tradisi bakar batu. Perlu anak-anak ketahui, tradisi bakar batu itu bukan batunya dibakar dan dimakan, tidak anak ya. Nah, batunya itu hanya dijadikan sebagai perantara atau alat dipakai untuk memasak. Nanti di atas batu itu kalau sudah panas batunya, masaknya di sana. Jadi bisa dikatakan tradisi bakar batu itulah tradisi masak bersama. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan untuk tempat kerjanya di sini. Silakan kembali ke tempat kelompoknya dulu ya. Berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang kalian untuk melakukan games ya. Jadi masih kelompok ini tapi kita games. Nah, gamesnya seperti apa? Oke, silakan kalian berbaris sesuai kelompoknya berderet. Misalnya kelompok Pasola ya, Pasola dia berbaris di belakang. Kemudian kelompok ya selamatan sama selamatan berbaris. Oke, silakan. Jelaskan teknik permainannya ya. Jadi permainan ini adalah mengasah kemampuan kalian, apa yang sudah kalian dapatkan materi tadi, sejauh mana kalian paham. Yang belum masuk barisan, silakan masuk barisan dulu. Nah, sebentar Ibu akan panggil nih dari Pasola dan seterusnya. Siap-siap ke depan. Nanti soal akan Ibu bacakan. Nah, yang dapat giliran maju ke depan, tulis jawabannya di sini langsung. Nanti kalau sudah Ibu bilang habis waktunya, berarti sudah habis, tak boleh lagi mengerjakan. Dilanjutkan dengan giliran nomor 2 dan selanjutnya seperti itu. Bagaimana, paham ya? Oke. Orang pertama maju dulu di sini. Orang pertama masing-masing kelompok. Nah, karena ini agak sempit ruangannya, jadi kita manfaatkan ya. Ayo. Yang lainnya diam. Nomor 2 soalnya adalah tradisi lompat batu nias berada di provinsi mana? Silakan jawab. Ayo cepat. Ya, batu nias. Ya, kare-kare. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang belum dapat tunggu gilirannya. Tidak boleh bisik-bisik tetangga. Jadi yang jawab hanya yang di depan saja.
Ya, macet. Ya, silakan dulu. Yang terakhir, 6. Mana lagi? 1, 2, 3, 4. Udah ya? Oke. Yang lainnya, dengarkan dulu. Halo. Ya, sudah. Yang terakhir ini soal terakhir ya. Jadi penentuan poin kalian berapa nanti jumlah poinnya. Nah, dengarkan. Tradisi bakar batu berasal dari mana? Oke, kembali. Oke, baik anak-anak, sebentar kita cek bersama. Silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Ibu minta sukarelawan 2 orang silakan ke depan dulu untuk membantu mengkoreksi jawaban saya. Nah, kita cek dulu ya jawaban yang tadi. Nah, kira-kira siapa nih kelompok yang menjadi pemenang game hari ini? Pasola dong. Ya, silakan jawaban yang pertama, Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa semuanya betul ya. Yang kedua, jawabannya Sumatera Utara. Nomor 3, Tenganan Pegeringsingan. Ini salah, ini apa nih? Tenganan ini salah. Tenganan. Oh, Tenganan. Yang jelek. Oh, itu paling lengkap tadi ya? Iya, itu lagi ya, setengah aja. Yang Tenganan aja setengah aja hasilnya. Ya. Terus selanjutnya yang nomor 4, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Salah. Selain itu salah. Ucapan syukur. Apa nih? Nah, itu selamat. Selanjutnya nomor 5, memberi. Yang terakhir, artinya berterima kasih deh.
tradisi yang ada di luar Bali. Kayak budaya bakar batu di Nias tadi di Sumatera Utara. Lalu ada yang baru-baru saya tahu adalah yang bakar batu yang dari Papua. Lalu juga ternyata di seluruh Indonesia ini hampir semua suku bangsa itu punya acara serupa sama acara hijau. Yang saya baru tahu kalau kamu lain pun juga melakukan hal yang sama. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk dengan bersama. Dengan pembelajaran hari ini, anak-anak akan terbuka pemikiran kalian. Kita akan tahu tradisi yang ada di luar Bali ya. Meskipun di Bali sudah banyak sekali tradisi yang kita punya, ternyata di luar daerah Bali pun juga sangat banyak mereka punya tradisi dan hampir mirip dengan tradisi kita sendiri, nak ya. Ya, jadi sangat menambah wawasan kita juga di sini. Ya, jadi kesimpulannya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Oke, senang. Semoga semuanya bisa menangkap materi apa yang Ibu berikan. Nah, untuk hari ini materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita mengadakan ulangan harian pertama. Silakan nanti pelajari materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada, karena tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pertama nama kami. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kurang para musanti. Selamat pagi Bu Asri. Selamat pagi Bu Novi. Gimana kabarnya ini? Kabar saya baik Bu Novi. Bu Novi gimana kabarnya nih? Baik juga Bu. Teman-temannya ya. Oke, terima kasih Bu Asri meluangkan waktunya. Jadi pada kesempatan hari ini tidak lanjut dari observasi yang sudah saya lakukan. Sebelumnya kan sudah ada pra observasi, kemudian observasi yang sudah kita laksanakan hari Senin lalu. Nah, sekarang adalah pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Asri. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran yang telah Bu Asri lakukan selama saya observasi waktu Senin lalu ya. Nah, menurut Bu Asri, bagaimana pendapat Bu Asri tentang pembelajaran Bu Asri yang sudah Bu Asri lakukan di kelas 1? Baik, terima kasih Bu Novi sebelumnya atas undangannya. Senang sekali saya di sini bisa sharing dengan Bu Novi terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan didampingi juga dengan Bu Novi ya. Nah, jadi pendapat saya terkait dengan pembelajaran yang saya sudah lakukan, tentunya ada perubahan dengan pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan di kelas tersebut. Siswa yang sebelumnya saya rasa keaktifannya kurang, setelah saya melakukan pembelajaran divariasikan dengan game seperti itu, kemudian saya isi juga dengan video pembelajaran yang memang saya rancang sendiri, kemudian saya juga memakai model pembelajaran PBL atau problem based learning. Jadi tentunya saya melihat ada perubahan dengan anak-anak saya yang sebelumnya saya lihat kurang bersemangat, kurang aktif. Setelah saya terapkan di kelas tersebut, ternyata ada perubahannya Bu Novi. Siswa saya semakin antusias untuk belajar dan kemudian juga mereka sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bu Novi. Jadi dari pembelajaran yang Bu Asri sudah lakukan, berarti Bu Asri melihat ada perubahan dari siswa yang sebelumnya, terutama dari keaktifan ya. Siswa yang kurang aktif menjadi aktif, itu mungkin karena ada games, kemudian ada video pembelajaran dan model pembelajaran yang sudah Bu Asri terapkan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Asri hendak capai waktu ini ya, itu ada 2 tujuan pembelajaran: mengidentifikasi kebudayaan sama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan budaya seperti itu ya. Nah, dari sana apakah menurut Bu Asri tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Asri capai itu sudah tercapai atau belum? Ya, kalau menurut saya sendiri mengamati siswa saya saat itu
tentunya 2 tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, mereka sudah dapat mencapainya Bu Novi. Jadi kita bisa lihat pada saat proses pembelajaran mereka sudah bisa mengidentifikasi masalah yang saya tampilkan saat mereka diskusi, sudah bisa menyelesaikannya. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan pembelajaran itu ada, yaitu mempromosikan budaya atau tradisi terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka juga sudah bisa menyebutkan cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan budaya negara kita sendiri, seperti itu. Jadi menurut Bu Asri di sini dalam tujuan pembelajaran yang Bu Asri rencanakan waktu ini sudah tercapai ya. Dilihat dari siswa sudah bisa mengidentifikasi kebudayaan yang ada, kemudian bagaimana cara-cara mempromosikan budaya-budaya yang ada di pentas global, seperti itu ya. Nah kemudian apakah Ibu Asri bagaimana menilai pembelajaran yang sudah Ibu Asri lakukan? Apakah Ibu sudah puas atau belum terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan waktu ini? Kalau terkait dengan puas dan tidaknya, tentunya saya mengharapkan hal yang lebih puas lagi yang dulu ya. Tapi ketika ketika kita melakukan praobservasi, kalau tidak salah di sana saya menargetkan 80% yang seperti itu ya Bu Novi ya. Jadi saya rasa untuk 80% itu rasanya mereka sudah mencapai. Nah karena 80% sudah tercapai, mungkin nanti kedepannya saya targetkan lagi 100% seperti itu. Jadi kalau ditanya puas dan tidak puas, tentunya sudah puas, tapi ingin lagi lebih ditingkatkan lagi. Iya, ya, seperti ini memang waktu observasi itu Bu Asri memang sempat target yang Bu Asri ingin capai adalah 80%. Jadi Bu Asri sendiri sudah menilai bahwa target itu sudah tercapai ya. Nanti untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi, paling tidak biar bisa sampai 100% dari targetnya. Oke, bagus sekali Bu Asri. Jadi di sini Bu Asri berkaitan dengan ada nggak selama pembelajaran itu kesulitan yang Bu Asri alami waktu pembelajaran? Ya, mungkin bisa diceritakan. Untuk kesulitannya tentunya ada ya Bu Novi ya. Saya mengalami ketika mereka berdiskusi dengan kelompoknya, saya merasa mungkin waktu yang saya berikan untuk diskusi kurang seperti itu. Jadi sedikit waktunya. Mungkin kedepannya saya bisa memperbaikinya dengan memberikan waktu yang lebih untuk mereka melakukan diskusi. Selain itu juga saya melihat setiap kelompok tentunya ada siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda ya Bu Ruby ya. Saya rasa di masing-masing tiap kelompok ada beberapa kelompok yang siswa tersebut tidak mau istilahnya berbagi dengan teman dalam satu kelompok itu begitu. Jadi saya melihat ada beberapa siswa yang asik dengan kesibukannya sendiri begitu, tidak berdiskusi dengan temannya. Nah itu mungkin kesulitan yang saya alami saat ini. Jadi saya tangkap di sini ada beberapa kesulitan, walaupun merasa sudah bisa 80%, pasti ada kesulitan yang dihadapi seperti diskusi, di mana dalam diskusi waktunya kurang. Ya, mungkin Bu Asri sudah punya solusi sendiri ya dari pembelajaran tersebut. Mungkin untuk pertemuan berikutnya Bu Asri ingin menambah waktu diskusinya seperti itu. Kemudian tiap kelompok karena dengan kemampuan yang heterogen, jadi tiap kelompok mempunyai kemampuan yang berbeda. Dan ada beberapa orang dalam kelompok tersebut dia tidak mau berbagi dalam diskusi tersebut. Jadi Bu Asri nanti akan berusaha membuat satu kelompok yang nanti bagaimana mengaktifkan semuanya dalam kelompok tersebut ya. Nah selanjutnya Bu Asri, mungkin Bu Asri masih ingat tentang area pengembangan yang yang saya tanyakan dalam supervisi yang waktu ini kan saya menilai berdasarkan saya mengamati berdasarkan area pengembangan yang Bu Asri sampaikan pada saat prasupervisi. Di sini saya mencatat ada 3 area pengembangan, yaitu profil belajar, media, dan keaktifan. Bagaimana Ibu Asri menilai sendiri profil belajar, media, dan keaktifan yang digunakan keaktifan siswa pada saat pembelajaran tersebut? Baik, untuk profil belajar siswa di sini kan kaitannya dengan pemetaan siswa ya Bu Novi ya. Jadi gaya belajar siswa itu masing-masing individu peserta didik kan berbeda-beda. Ada yang mereka senang dengan visual, kemudian ada auditori dan ada kinestetik.
juga. Nah, di situ saya berusaha dengan media-media yang sudah saya siapkan seperti itu. Jadi mereka akan terbantu sesuai dengan profil belajar siswa. Jadi untuk profil belajar siswa itu berkaitan dengan medianya, media pembelajaran. Untuk yang kinestetik, karena di sana ada games, jadi mereka bisa bergerak secara langsung. Kemudian kalau auditori, jadi mereka bisa dengan diskusi dengan temannya. Sedangkan untuk yang visual, mereka bisa menyimak presentasi saya dari PowerPoint, ada juga video pembelajaran di sana seperti itu. Kemudian ada keaktifan siswa yang dulu ya. Untuk keaktifan siswa di sini, saya merasa mereka sudah mampu untuk membangkitkan semangatnya untuk aktif belajar. Jadi kita bisa lihat ketika proses diskusi mereka sudah mau presentasi ke depan, kemudian mereka saling sharing begitu, menanggapi di masing-masing kelompok. Kemudian juga kita lihat dari games tersebut mereka sangat bersemangat sekali untuk menjawab soal yang saya berikan kepada siswa. Untuk medianya mungkin saya sudah menjawabnya tadi, jadi saya sudah memvariasikan media pembelajaran dari PowerPoint presentasi yang saya buat, kemudian ada video pembelajaran yang sudah saya rancang sendiri, dan tidak lupa juga dari papan tulis tersebut. Oke. Terima kasih Bu Asri. Memang saya sudah melihat adanya dari area pengembangan tersebut, profil belajar, media, dan keaktifan itu sudah terlihat. Jadi Bu Asri, maaf sebelumnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi dari aspek atau dari yang ingin Bu Asri, area yang ingin Bu Asri kembangkan, yang pertama kan profil belajar. Nah, jadi di sini dari profil belajar tersebut Bu Asri sudah, dari pengamatan saya, sudah mengadakan tes awal ya untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Kemudian media itu sudah Bu Asri menggunakan PPT. Kemudian dalam PPT tersebut, apalagi media tersebut sudah Bu Asri siapkan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan siswanya, sehingga benar-benar bermanfaat sekali pada siswa. Kemudian nah di sini ada games. Nah, untuk melihat keaktifannya di situ ada game. Jadi saya lihat juga siswa itu aktif dalam diskusi, kemudian aktif pada saat presentasi, karena dalam presentasi itu diselipkan, bukan diselipkan, seperti diincludekan dengan game seperti itu pada saat presentasi. Jadinya terlihat siswa itu aktif sampai ada yang berebut seperti itu ya. Sungguh luar biasa sekali. Begitu juga pada saat ada kuis di sini ya. Jadi ada kuis itu dirangkaikan dengan game sehingga siswa itu tidak bosan. Bahwa kuis itu dia harus belajar, harus serius seperti itu, tapi karena dikombinasikan dengan game jadinya kuis itu terlihat seru seperti itu. Itu dari hasil pengamatan saya. Nah, bagaimana Bu Asri mendengar pendapat saya mengenai hasil pengamatan saya tentang Bu Asri? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Novi ya. Jadi ini juga tidak terlepas dari pengarahan daripada Bu Novi sebelumnya, apa yang harus saya persiapkan, kemudian modul ajarnya seperti apa. Kalau di benak saya Bu ya, kalau supervisi itu terlihat menyeramkan seperti itu. Tapi kalau modelnya seperti ini, kita bisa sharing, kemudian bisa melengkapi, dan juga ada beberapa hal yang saya tidak tahu ketika Bu Novi menyampaikan, saya bisa jadinya termotivasi. Oh, ternyata supervisi itu tidak menyeramkan kalau memang seperti ini, coaching seperti itu. Jadi tentunya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih sekali dengan Bu Novi. Saya menjadi lebih pemikiran saya jadinya terbuka seperti itu, bahwa supervisi itu tidak selalu dituntut, oh guru harus begini, tidak seperti itu. Jadi diarahkan supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, kita sama-sama belajar ya Bu Asri ya. Dari hal-hal yang tadi juga saya masih mencatat ada yang masih perlu bisa Bu Asri kembangkan lagi ya. Misalnya gamenya mungkin bisa diperbanyak sehingga keaktifan siswa itu memang benar-benar lebih meningkat. Dan seperti yang sudah Bu Asri sampaikan tadi, waktu diskusinya mungkin bisa diperbanyak lagi, kemudian bisa diskusi sehingga bisa dilempar mungkin topiknya. Jadi saya lihat waktu ini topik A, kelompok A dapat topik ini, kelompok B mungkin bisa nanti dengan waktu diskusi yang lebih lama itu
Jadi kelompok A sekarang dapat topik yang berbeda lagi, mungkin bisa seperti itu yang saya amati untuk bisa dikembangkan Bu Asri ya. Selanjutnya Bu Asri, nah dari diskusi ini apakah Bu Asri sudah bisa membayangkan bagaimana Bu Asri akan meningkatkan performa Bu Asri nanti ke depannya lagi? Sesuai dengan saran Bu Novi yang Ibu sampaikan tadi, yang mungkin ke depannya saya lebih memodifikasi lagi untuk games-games yang lebih seru dan menarik lagi, seperti itu Bu Novi. Kemudian lebih meningkatkan lagi media pembelajaran yang saya gunakan, seperti itu. Dan juga diskusinya mungkin nanti saya akan terbanyak lagi waktunya, jadi mereka bisa lebih lama lagi untuk bisa berdiskusi sharing dengan teman-teman. Kapan kira-kira nih Bu Asri akan bisa meningkatkan performa lagi di area yang tadi itu? Secepatnya Bu Novi ya. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan berusaha lagi untuk memperbaiki hal-hal yang terus saya tingkatkan. Apakah di kelas yang sama atau bagaimana Bu Asri? Kalau bisa mungkin saya di kelas yang sama dulu Bu Novi, nanti baru akan diimbaskan ke kelas yang Sekali ya, nanti kira-kira siapa yang kira-kira yang nanti bisa membantu Bu Asri dalam pengembangan area tersebut? Ya tentunya tidak terlepas dari rekan sejawat Bu Novi ya, jadi guru serumpun dulu sesama mata pelajaran ya, dan juga mungkin saya akan minta bimbingan dari Bu Novi kembali Ya, seperti kita itu. sama-sama Ya. belajar ya. Oke, terima kasih Bu Asri. Jadi nanti mohon izin kepada Bu Asri. Jadi pengamatan yang sudah saya sampaikan ini akan saya catatkan di supervisi akademik seperti itu Bu ya. Itu saja. Terakhir yang mungkin bisa saya tanyakan, dan bagaimana perasaan Bu Asri, bisa diceritakan apa yang diperoleh selama supervisi ini, perasaannya Bu Asri seperti apa, pengalaman yang didapat seperti apa? Jadi perasaan saya sangat senang sekali Bu Novi bisa meluangkan waktu untuk sharing dengan Bu Novi sendiri berbagi pengalaman mengajar. Tentunya tidak terlepas juga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi. Kedepannya sih saya berharap kalau supervisi itu seperti ini, jadi tidak menyeramkan seperti itu. Ternyata siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu Novi ya, jadi tidak sama. Nah, maka dari itu di sini kita harus tahu dulu pemetaan kebutuhan murid seperti apa. Jadi kita tidak selalu menyalahkan murid itu begitu. Kita menuntut, oh kamu harus begini. Nah, jadi mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa membuat suasana kelas itu menyenangkan sehingga siswa itu akan semangat untuk belajar. Aktif ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang Bu Asri sekarang merasa senang bahwa supervisi tidak seperti bayangan seperti yang dulu ya. Jadi supervisi itu sebenarnya dengan menggunakan teknik coaching itu kan jadi menyenangkan, dan pengalaman yang didapat bahwa dalam pembelajaran memang harus memperhatikan kebutuhan siswa seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Sekali lagi senang bekerja sama dengan Bu Asri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.